Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa sejak tanggal 22 Maret 2020, sebagai gereja kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa kita akan mengalami suatu masa di mana kita diwajibkan dan diharuskan beribadah dari dalam rumah kita masing-masing. Kita harus beribadah melalui cara virtual. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali memulai pelaksanaan ibadah di dalam rumah Tuhan ini, di dalam gedung gereja ini. Namun ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan memasuki masa tatanan kenormalan baru sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga yang disampaikan oleh Majelis Sinode GPIB. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mempersiapkan kita semua untuk mengikuti peribadahan yang akan dimulai pada tanggal 19 Juli 2020. Berikut ini kita akan menyaksikan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang akan diberlakukan di dalam peribadahan di gedung gereja ini dan di seluruh areal Gereja GPIB Batra Kasih. Shalom, saya Budi Belbesi, Ketua Satuan Tugas COVID-19 di GPIB Batra Kasih, Makassar. Kami tim Satgas bertugas menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah dan mengawasi pelaksanaannya bagi semua pihak yang akan mengambil bagian dalam pelayanan peribadahan di dalam gedung ibadah selama masa pandemi ini. Penerapan protokol kesehatan dalam peribadahan ini tidak berarti menihilkan resiko penyebaran COVID-19. Namun tentunya kerjasama semua pihak dalam mematuhi arahan tim Satgas dapat mengoptimalkan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam tayangan ini, kami akan memberikan panduan agar peribadahan di dalam gedung dapat berjalan aman COVID. Pertama, kapasitas isi gedung ibadah akan dikurangi karena akan menyesuaikan jarak antar kursi yang akan digunakan. Untuk mengantisipasi keterbatasan jumlah kursi dan minat jemaat yang akan hadir, serta sebagai bagian prosedur contact tracing, maka jemaat yang akan hadir harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu sebelum hari peribadahan. Jemaat yang akan hadir dalam peribadahan harus menyampaikan tanggal dan jam ibadah yang akan dihadirinya, nama jemaat dan pengikutnya jika ada, alamat dan nomor teleponnya. Kemudian jemaat tersebut akan diberikan nomor kursi yang nantinya akan dicocokkan pada saat menghadiri peribadahan. Ibadah haruslah dalam kondisi sehat, tidak demam, batuk, atau pilek. Sebaiknya anak kecil dan para lanjut usia tidak datang untuk menghadiri peribadahan di gedung. Begitu juga dengan orang dengan asma, sesak, tuberkulose, penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, dan stroke.
Pertimbangannya adalah semua hal tersebut mempunyai resiko buruk jika terpapar COVID-19. Pihak Bahtera Kasih tetap menayangkan peribadahan secara virtual yang dapat disaksikan di rumah masing-masing. Jemaat datang ke gereja wajib mengenakan masker dalam kondisi terpasang sebelum memasuki area gereja. Bagi yang tidak mengenakan masker, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang peribadahan. Silakan menyiapkan perlengkapan ibadahnya sendiri-sendiri, alat tulis, hand sanitizer pribadi, dan persediaan air minumnya sendiri. Hindari saling memindah tangankan perlengkapan tersebut ke pihak lain. Jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhunya melebihi 37,5 derajat Celcius, jemaat tersebut tidak diperkenankan menghadiri peribadahan di gereja dan dapat mengikuti ibadah virtual di rumah saja. Setelah pemeriksaan suhu tubuh, jemaat akan diarahkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Gunakan kertas tisu yang disediakan untuk mengeringkan tangan dan menutup keran air. Jangan lupa bekas kertas tisu dan sampah lainnya dimasukkan ke tempat sampah yang tersedia. Kemudian jemaat masuk ke ruang peribadahan diantar oleh majelis yang bertugas ke kursi dengan nomor yang sesuai pendaftaran.
persembahan, jemaat yang datang tetap bisa memberikan secara transfer atau juga dapat membawa dan memberikan pada saat pengumpulan dalam ibadah. Untuk jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer, dapat memberikan isyarat dengan mengatupkan kedua telapak tangan sebagai tanda bahwa persembahannya diberikan secara transfer pada saat petugas persembahan menyodorkan kantong persembahan. Selesai mengikuti ibadah, jemaat meninggalkan ruang peribadahan keluar secara teratur dari pintu samping kiri dan samping kanan sesuai arahan majelis. Jemaat dipersilakan meninggalkan area gereja tanpa bersentuhan dan berjabat tangan. Berjabat tangan dapat diganti dengan cara salam tangan kanan dikatup ke dada kiri sambil badan sedikit membungkuk atau melakukan salam namaste. Tip kesehatan: segera membersihkan diri atau mandi setelah kembali dari kegiatan di gereja atau dari bepergian. Pakaian yang digunakan dari kegiatan di gereja atau dari bepergian segera disiapkan untuk dicuci, tidak dikenakan berulang. Hindari bepergian jika tidak harus. Tidak melakukan kegiatan atau berkumpul dengan orang lain yang tidak tinggal serumah. Semuanya ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah panduan protokol kesehatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam tangguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita telah menyaksikan dan mendengarkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan protokol pelaksanaan ibadah yang akan berlangsung di dalam gedung gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dan yang berlaku di areal GPIB Bahtera Kasih Makassar. Dalam beberapa protokol poin yang disampaikan, memang kita menghadapi mungkin ada banyak pertanyaan, secara khusus di seputar usia orang-orang yang diperbolehkan datang beribadah dan mereka yang diharapkan tetap berada di rumah dan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada prinsipnya memang benar, semua orang berhak untuk datang beribadah kepada Allah. Namun demikian kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan mematuhi segala peraturan yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka memperkecil dan mempersempit ruang penyebaran virus COVID-19. Saya mengajak kita semua untuk mematuhi peraturan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan usia. Kepada mereka yang tidak dapat atau dibatasi untuk datang beribadah ke gereja ini, maka kami tetap akan melakukan pelayanan virtual. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, adik-adik, anak-anak, jangan khawatir. Pelayanan virtual tetap akan berlangsung melalui ibadah hari Minggu live streaming. Kita percaya sambil kita tetap berdoa bahwa satu waktu nanti semua akan kembali dapat beribadah di dalam gedung gereja ini. Tuhan memberkati kita semua.